Apa benar kitab Ihya itu kitab yang tidak boleh dipelajari karena ada sebagian golongan melarang untuk belajar kitab Ihya? Ya Habibi ya Muhammad. Tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang lengkap. Syariah ada, Islam ada, keimanan ada, ihsan ada. Rukun agama ketiga-tiganya ada dalam Ihya. Di dalam Ihya ada syariah tentang mulai wudu, salat, zakat, haji dan semuanya. Di dalam Ihya ada iman tentang keimanan kepada Allah, Rasul dan seterusnya. Dalam Ihya ada ihsan, adab, akhlak, mendidik kita bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menjadi kitab panduan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ba'alawi. Al-Ba'alawi, para habaib di kota Tarim, mereka sangat luas ilmunya, sangat hebat ketakwaannya ketika ingin membuat untuk anak cucunya dan para muhibbin kitab panduan untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menemukan kitab Ihya, dibaca dan dipelajari. Maka mereka langsung mengatakan kafahadal kitab. Cukup kitab Ihya ini untuk menjadi panduan anak cucunya dan para pencintanya supaya bisa mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kitab Imam Ghazali kitab yang bisa menjadi panduan hidup kita dalam mencapai ridha Allah. Para ulama mengatakan tanda ciri-ciri ulamaul akhirah, ulama yang benar-benar ulama yang menjadi pewaris Nabi, al-ulama warathatul anbiya, dan ulama yang dinas oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Itu tandanya cinta dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kalau ada ulama cinta dengan kitabnya Imam Ghazali, itu memang benar-benar ulama yang perlu kita ikuti dan kita taladani. Karena kitab Imam Ghazali mendidik siapapun untuk menjadi hamba yang tawadhu, hamba yang jauh dari maksiat, hamba yang mementingkan Allah dan akhirat dan seterusnya. Tanda ulama dunia atau ulama su' membenci kitabnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena dia tidak nyambung, nafsunya enggak nyambung dengan apa yang dikata Imam Ghazali tentang tawadhu. Dia mutakabbir, dia sombong. Imam Ghazali mendidik untuk tawadhu. Dia orang yang selalu su'udzan dan merendahkan orang. Imam Ghazali mengajak kita untuk husnudzan. Dia cinta dunia. Imam Ghazali mengajak kita untuk cinta akhirat. Sehingga enggak nyambung nafsunya dan dia membenci kitabnya Imam Ghazali. Maka inilah tanda ulama usu, ulama dunia. Sampai menjadi panduan seperti itu. Khususnya Ihya, para habaib kita, para salaf kita sampai mengatakan kadal Ihya an yakuna Qur'ana. Hampir saja Ihya itu seperti Al-Quran. Apa artinya? Dari cara membacanya. Seperti kita baca Al-Quran, hatam kita baca lagi dari awal, hatam kita baca lagi dari awal. Kitab Ihya juga diamalkan seperti itu. Setelah hatam, baca lagi dari awal. Hatam, baca lagi dari awal. Karena Fakhir Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan kitab Ihya 40 kali dalam hidupnya. Nabi Abu Bakar Ghazi menghatamkan Ihya sekian kali dalam hidupnya. Hampir semua kota dibaca di situ kitab Ihya. Hatam
dibuat hataman, diundangkan muslimin, diundangkan ulama sebagai syiar hatam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Sampai seperti itu keagungannya kepada kitab Ihya. Pernah Ali bin Hirzihim di zaman Al-Imam Ghazali, di zaman setelah Imam Ghazali, Ali bin Hirzihim ini salah satu ulama di zamannya. Dia orang saleh, tapi terkena fitnah sehingga dia menganggap kitab Ihya ini keluar dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyuruh pemerintah untuk membakar kitab Ihya. Maka setelah sholat Jum'ah akan diadakan pembakaran kitab Ihya atas saran Ali bin Hirzihim, ulama di zaman itu. Malamnya beliau mimpi sebelum membakar. Mimpi Imam Ghazali bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar. Ini mimpinya aulia. Imam Ghazali mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya minta keadilan kepada orang ini, atas orang ini, karena dia menuduh kitab saya sesat dan akan membakarnya. Kalau memang sesuai apa yang dia katakan, ini tubtu ilallah. Saya tobat," kata Imam Ghazali. Saya tobat. Tapi kalau ini isinya benar-benar bagus dan hasil daripada saya mentauladani engkau wahai Nabi, maka ambil tuduhan ini, ambil hukuman. Saya minta hukuman atas dia menuduh kitabku sesat, ternyata kitabku baik. Ainal Ihya? Nabi dalam mimpi itu minta, mana Ihya? Dibuka oleh Nabi satu persatu. Nabi mengatakan, hadza syai'un hasan. Ini kitab bagus. Akhirnya Rasul SAW menyuruh Sayyidina Umar untuk mencambuk Ali bin Hirzihim atas tuduhannya. Dicambuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam mimpinya. Tas. Sampai beberapa 3 kali atau lebih, Sayyidina Abu Bakar maju, "Ya Rasulullah, mungkin Ali bin Hirzihim ini salah dalam berijtihad. Dia pikir ini Ihya, kitab ini isinya keluar dari syariatmu. Ya dia enggak sengaja ya Rasul," kata Sayyidina Abu Bakar. Memberi syafaat kepada Ali bin Hirzihim untuk mencukupkan pukulan kepada dia. Rasulullah bertanya kepada Ghazali, gimana? Dia yang punya hak. Kalau Imam Ghazali menerima syafaatnya Sayyidina Abu Bakar, dihentikanlah pukulan. Bangun Ali bin Hirzihim dari tidurnya. Astagfirullah. Dia menyesal. Dia bertobat. Dan dia lihat di punggungnya bekas pukulan Sayyidina Umar masih membekas. Dan rasa sakitnya masih ada. Besoknya dia umumkan, dia gagalkan niat untuk membakar kitab Ihya, dan dia umumkan bahwa kitab ini kitab yang bagus dan dihimbau untuk dibaca dan diperbanyak. Rasa sakit pukulan Sayyidina Umar masih tetap berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sehingga dia tawassul kepada Nabi, membaca sholawat untuk rasa sakit ini. Sehingga mimpi Nabi lagi, inilah orang yang mendapat inayah, ya, selalu dijaga oleh Allah. Ketika salah ditegur langsung. Mimpi Nabi lagi, diusap bekas pukulan Sayyidina Umar, bangun, hilanglah rasa sakitnya, tapi bekas pukulannya masih ada. Ketika meninggal Ali bin Hirzihim, yang memandikan menceritakan, saya masih melihat bekas pukulan yang diceritakan oleh Ali bin Hirzihim. Bekasnya itu masih ada sampai mati. Dan diceritakan oleh orang-orang yang memandikan beliau. Ini sebagai bukti, walaupun suatu mimpi, dan mimpi orang saleh adalah punya tempat yang besar, ya, punya kedudukan.
Dan cerita ini selalu dibawa di dalam hataman kitab Ihya. Setiap hataman kitab Ihya kita mendengar cerita ini dibawakan. Kitab Ihya kitab yang mulia, dan semua kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Manhajul Abidin, semuanya kitab-kitab mulia bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan orang ulama dunia yang membenci Imam Ghazali dan membenci kitab-kitab Imam Ghazali, karena hati mereka penuh dengan dunia. Imam Ghazali mengajak kita ke akhirat, sehingga enggak nyambung antar mereka.